Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Minhajul Abidin ini adalah kitab terakhirnya Imam Al-Ghazali. Kalau kitab yang karangan beliau yang terkenal ibu-ibu kan udah tahu ya, Ihya Ulumuddin. Ya, itu kitab tasawuf, kitab Ihya itu berjilid-jilid Bu. Itu karangan Imam Al-Ghazali. Nah, Minhajul Abidin ini adalah saripatinya. Tidak bisa ngaji Ihya Ulumuddin yang kitabnya berjilid-jilid itu, ya kita ngaji Minhajul Abidin ini. Dan ini kitab terakhir yang dikarang beliau sebelum beliau wafat. Jadi sudah kesimpulannya lah Bu ya. Beliau ini wafat pada tahun 1111 Masehi. Sudah berapa? 1000 tahun lebih ya. 1010 tahun lebih. Tapi kitabnya masih kita baca sekarang. Subhanallah. Ini pahalanya kan ngalir terus ya Bu. Kita secuilnya aja dah gitu ya, dapat berkahnya. Beliau wafat itu tahun umur 55, muda sekali. Ibu-ibu ada yang udah umur 55? Ada yang lebih? Udah lewat ya. Kalau saya berarti 7 tahun lagi. 7 tahun lagi ya Allah. Imam Ghazali ini wafat umur 55. Kalau Imam Syafi'i wafat umur 54. Umurnya nggak panjang. Tapi kitabnya tetap dibaca sampai sekarang dua-duanya, baik Imam Ghazali maupun Imam Syafi'i. Jadi pilih mana Bu? Umur panjang. Tapi begitu meninggal ya sudah gitu ya. Setelah 100 hari, setelah haul udah orang nggak inget gitu ya. Tapi beliau ini umurnya pendek, diingat sampai sekarang. Ya Allah, semoga kita dapatlah berkahnya dikit-dikit. Amin. Ini saya sedikit ya. Beliau ini meninggal bukan hari Jumat, bukan. Tapi hari Senin. Kalau Nabi meninggalnya hari apa Ibu? Senin juga kan, seperti hari lahirnya. Nabi itu lahir hari Senin, meninggal hari Senin. Imam Ghazali juga wafat hari Senin. Jadi Imam Ghazali itu mau subuh ambil wudhu. Ambil wudhu, terus sholat subuh. Setelah sholat subuh dia bilang kepada saudaranya, Ahmad, tolong ambilkan kain kafanku di lemari. Ibu sudah sedia kain kafan belum? Ayo Umi dikoordinir. Ya, kalau yang belum bisa dikoordinir beli kain kafan. Jadi di lemari bukan hanya baju-baju tapi kain kafan. Terus beliau ini tidur menselonjorkan kakinya. Terus kain kafannya tuh dipasang sendiri Bu. Kain kafannya dipasang sendiri, ditutupin kakinya, terus udah ditutupin mukanya. Intakola ila ridwanillah. Intakola itu kalau ulama tuh tidak mati Bu. Intakola ila ridwanillah, dia hanya pindah tempat. Intakola tuh pindah. Dia hanya berpindah dari dunia ke segitu mudahnya. Mapan dewe lek jere wong Jawa. Ya, apa kata? Ya itu dia tidur sendiri, dipasang sendiri kain kafannya. Gitu. Diselimutin sendiri. Udah wafat begitu Ibu. Ya Allah. Semoga beliau wafatnya enggak lagi sholat gitu, enggak lagi ngaji, enggak juga. Tapi beliau sudah siap. Kayak siap, ibarat kata saudaranya, Imam Ghazali ini waktu wafatnya seperti dia akan menemui kekasihnya. Jadi senang Ibu. Wudhu dulu kan gitu ya Bu ya. Pakai pewangian, dipakai. Ya Allah, subhanallah, semoga kita dapat berkahnya ya Ibu. Amin. Oke, dalam kitab Minhajul Abidin ini dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang benar-benar kita ngerasa bahagia, bukan bahagia semu, ya Bu ya. Pengen renov rumah, udah direnov, ntar kalau gue udah renov rumah nih, bakalan enak, lega ini. Tapi setelah ditempatin berapa lama, biasa aja, ya Bu ya. Pengen punya mobil bagus, kayaknya bayangannya, kalau gue punya mobil ini kayaknya enak dah, ini udah bayangannya ya. Udah punya mobil itu yang diimpikan, berapa lama coba?
rasanya ya biasa aja, gitu kan Bu? Itu nggak hakiki, kebahagiaan itu sementara, nggak hakiki. Nah, menurut Imam Ghazali untuk mencapai kebahagiaan hakiki dalam kitab Minhajul Abidin ini ada tujuh tangganya, tahapannya, tingkatannya itu ada 7 yang harus kita lalui. Pertama, ilmu, menuntut ilmu harus Ibu, menuntut ilmu tuh harus. Kita pengen dapat ridho Allah, ya kan? Tapi caranya bagaimana? Kan harus pakai ilmu, gitu. Dengan ilmu ini kita tahu, oh gue kayaknya sholatnya salah ini, gitu kan? Kayaknya aku ininya kurang bener. Kayaknya aku ngajinya yang ini kurang bener. Karena kita punya ilmu, jadi tahu mana salahnya. Kemudian dari kesalahan itu kita perbaiki. Tapi kalau kita nggak belajar, nggak tahu bahwa itu salah, bahwa enggak, perasaannya bener aja, padahal dia karena ketidaktahuan, gitu. Selanjutnya adalah taubat. Taubat Bu, udah tahu, kadang kita udah tahu salah, tapi ya kebiasaan, karena sudah terlatih, karena sudah terlatih. Contohnya gibah lah Bu ya. Itu gibah lah itu udah tahu salah, tobatnya susah. Tobatnya susah. Kalau bisa tobat saling ngingetin ya. Kalau ada temen nih curhat, gue nih sama ini abis begini. Siapa sih orangnya? Nggak usah nanya siapa Ibu. Ya, udah biarin, orangnya kan pengen curhat doang masalahnya. Ibu ketahui saja masalahnya. Kasih solusinya, itu tidak masuk dalam gibah. Iya, dia masa ngutang ya, udah begini, kagak bayar, ditagih, ngomel-ngomel gitu. Siapa sih? Nggak usah nanya siapa. Kalau kepo ya Bu ya. Kalau nanya siapa jatuhnya ke gibah. Biarin aja, teman kan mau curhat, masalahnya kita kasih solusinya, sudah. Kan dia mau ngomong, udah, jangan dikasih tahu orangnya, ya kan? Kita tidak jatuh dalam gibah, nggak usah tahu orangnya. Kalau ada teman curhat, gitu. Nah, kalau udah ini, gue kayaknya gibahin dia, ya udah minta maaf, tobat sama Allah, sholat taubat, dan bener-bener minta maaf, ya Allah, saya ini sering banget gibah, saya akuin sering. Gimana saya, tolong bantu saya mau taubat, ya, tolong ingetin saya. Kalau saya gibah, ya Allah, saya pengen tobat gitu loh. Apalah kesalahan, ya Allah saya salah begini, minta maaf, saya salah sama suami, suka ngomel-ngomelin, ya Allah kalau saya ngomelin tolong kasih kesabaran. Saya maksudnya. Itu yang kedua, taubat. Yang ketiga, awaik. Jadi untuk mencapai tingkatan tertinggi dalam tasawuf itu ada 7 ini. Yang ketiga adalah awaik. Awaik itu rintangan. Jadi pasti ada rintangannya Ibu. Setelah taubat, enggak orang taubat terus enggak dikasih cobaan, enggak. Setelah taubat dikasih cobaan. Rintangannya apa? Rintangan tuh ada 4. Dunia dan isinya. Ya, dunia lah Bu, banyak tadi ya. Termasuk rumah yang bagus, mobil yang mewah gitu ya. Kecantikan, skincare, itu dunia dan isinya. Kemudian yang kedua, manusia. Manusia itu juga rintangan. Ya itu tadi, kita enggak kepengen gibah, ada tetangga datang ke rumah ngajakin gibah, ya itu rintangan itu juga. Diem pagi-pagi udah dapet dosa. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, setan. Ini yang akan kita bahas. Yang keempat, hawa nafsu. Setelah setan, hawa nafsu. Nah, setan juga rintangan. Terus kemudian yang keempat, setelah rintangan ada kendalanya juga Ibu. Ibadah itu ada kendalanya. Kendalanya diantaranya yaitu rezeki. Ya, kita nggak rezeki itu jadi pikiran, sholat kagak tenang, mikirin ini buat bayar SPP anak ini ada apa kagak, gitu kan ya. Rezeki, kekhawatiran, khawatir begini, ntar gue bulan depan udah di PHK bagaimana, gini itu kekhawatiran. Musibah itu juga kekhawatiran, itu godaan ibadah. Yang kelima, dorongan dan motivasi atau al-bawa'if.
Al-Ba'if itu khauf dan roja. Ini panjang juga Bu. Khauf itu takut pada Allah. Jadi kita ibadah ini melaksanakan sholat karena takut pada Allah. Roja apa? Ya kita ibadah mengharapkan balasan, mengharapkan ridho Allah. Siapapun kita Bu, kita mau rakyat biasa, mau menteri, mau presiden, sama kok. Sama-sama kagak tahu yang masuk surga siapa duluan, ya enggak? Kita sama tukang yang nyapu itu petugas kebersihan, yang masuk surga siapa dulu Bu? Tahu nggak? Kita apa mereka? Nggak tahu kan? Kita tuh sama. Itu keistimewaan Allah memberikan kita sifat roja. Semua dari yang rakyat kecil, rakyat jelata sampai pejabat punya harapan yang sama. Sama-sama nggak tahu yang masuk surga siapa duluan. Kagak bisa misalkan Pak Presiden lu rakyat gua dulu masuk surga, kagak bisa. Sama, kita sama-sama berusaha gimana masuk surga ya Bu ya. Itu udah ibadahnya bagus, ilmunya mencukupi, udah tobat, udah kata orang lah udah alim lah ya. Tapi ada godaannya, kiai ada godaannya, ustadz ada cobaannya juga, yaitu riya dan ujub. Nah itu Mbak panjang juga. Yang terakhir, kalau sudah bisa riya dan bisa mengatasi riya dan ujub, akobah tahapan yang keenam, itu kita sudah nyampe tahapan yang terakhir, syukur. Syukur aja adanya, syukur aja. Jadi apapun gak jadi pikirannya, syukur aja. Nah kalau orang udah bersyukur aja sudah, nah itu sudah yang tertinggi, kebahagiaan yang tertinggi.